Penaklukan Mekah merupakan sebuah peristiwa yang sangat bersejarah dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Karena penaklukan itu berlangsung secara damai tanpa ada pertumpahan darah di masing-masing pihak. Kaum muslimin memasuki kota Mekah secara damai, sementara kaum musyrikin Mekah hanya bisa mengintip mereka dari dalam jendela rumah. Masing-masing tanpa ada perlawanan satupun dari pihak penduduk Mekah. Pada saat itulah Rasulullah memerintahkan pasukannya menghancurkan berhala yang ada di sekitar Ka'bah yang selama ini menjadi sembahan kaum musyrikin. Kemenangan kaum muslimin disebut dalam Al-Quran sebagai Fatan Mubina'ah. Penaklukan berjalan mulus karena perjanjian Hudaibiyah yang telah ditandatangani oleh kaum muslimin dengan kaum musyrikan Mekah 10 tahun. Sebelumnya yang isinya gencatan senjata antara kedua belah pihak ternyata dilanggar oleh pihak musyrikin Mekah. Mereka menyerang salah satu suku yang berpihak kepada kaum muslimin. Penyerangan ini dilakukan oleh pihak Bani Bakar yang mendukung kaum musyrikin Mekah terhadap Bani Khuzah yang mendukung kaum muslimin secara membabi buta di suatu malam, padahal antara kedua belah pihak sudah konsisten terhadap perjanjian Hudaibiyah untuk melakukan gencaran senjata. Pihak kaum musyrikin berusaha memperbaiki situasi dengan mengutus tokoh Quraisy Mekah Abu Sufyan untuk menemui Rasulullah di Madinah. Akan tetapi Abu Sufyan kembali ke Mekah dengan tangan kosong. Pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah memobilisasi sekitar lebih dari 10.000 kaum muslimin menuju Mekah, dan sebelum sampai ke kota Mekah, Rasulullah membagi 3 pasukannya sebagai salah satu strategi. Namun setelah mereka masuk Mekah tidak ada perlawanan dari pihak kaum musyrikin Mekah. Hunain adalah sebuah tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Mekah. Lokasi perang Hunain kini menjadi tempat berdirinya Masjid Jiranah di Padang Arafah. Perang Hunain adalah sebuah perang yang terjadi antara pasukan Islam dan pasukan kaum musyrikin dari suku Hawazin dan Saqif. Perang ini berkecamuk pada tahun ke-8 Hijrah atau tidak lama setelah penaklukan kota Mekah oleh kaum muslimin. Rasulullah berdomisili di Mekah beberapa hari setelah masuk kota Mekah. Pada saat itulah kedua suku Badui ini ingin menyerang umat Islam yang menaklukkan kota Mekah karena khawatir jika mereka juga ditaklukkan oleh umat Islam. Pasukan Islam terdiri dari 10.000 kaum muslimin dari Madinah ditambah 2.000 dari orang-orang mualaf Mekah. Sementara dari pihak lawan memiliki 12.000 pasukan. Pasukan Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah bersama Ali bin Abi Thalib. Sementara pasukan Hawazin dipimpin oleh Malik bin Auf dan Duraid bin Simah. Jumlah yang tewas dari kaum muslimin 23 orang. Sementara dari pihak Hawazin dan Saqif 70 orang dan 6.000 lainnya ditawan oleh kaum muslimin. Warga Mekah yang baru saja memeluk Islam turut serta dalam rombongan itu karena ingin menyaksikan bagaimana umat Islam dapat meraih kemenangan. Muawiyah bin Sufyan yang saat itu baru saja memeluk Islam sempat menghina pasukan kaum muslimin yang mulai bercerai-berai saat dikepung oleh kedua suku di lembah-lembah dan mengatakan bahwa pasukan Islam pasti akan lari terbirit-birit hingga ke pantai. Dalam pertempuran yang berlangsung di subuh hari, pasukan Islam awalnya tampak mengalami kekalahan karena mereka dihadang oleh pasukan kedua suku ini. Sampai-sampai Rasulullah berteriak memanggil semua sahabat-sahabatnya yang kacau balau.
Namun karena kegigihan Ali bin Abi Thalib bersama pamannya Abbas berhasil mengumpulkan kembali pasukannya dan mulai menyerang kembali pasukan Hawazin dan Saqif. Di tengah-tengah pertempuran itu seorang Badui datang membawa bendera dan menyampaikan kepada pasukan Islam bahwa perang harus 1 lawan 1. Ali bin Thalib dan pamannya Abbas menyetujui dan langsung berhadapan 1 lawan 1 dan ketika itu umat Islam menang. Saat itu, Rasulullah langsung memerintahkan agar semuanya menyerang sehingga pasukan Hawazin dan Saqif mundur dan melarikan diri. Sebagian di antaranya melarikan diri ke Taif yang kemudian dikepung oleh kaum muslimin dan sebagian lainnya melarikan diri yang kemudian terlibat dalam perang selanjutnya. Suku Saqif dan Hawazin yang berdomisili di kota ini memiliki kisah tersendiri dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang mengalami kesedihan yang cukup mendalam karena wafatnya istrinya Siti Hadijah yang sangat dicintai dan pamannya Abu Thalib yang banyak melindungi dia selama di Mekah, ia memilih kota ini sebagai tempat berlindung. Dengan penuh harapan ia berangkat ke Taif bahwa penduduk di sana dan dengan iklim yang sejuk akan menerima dakwahnya. Namun, apa yang didapatkan Rasul? Setelah Rasulullah berada di kota itu justru ia mendapatkan cacian bahkan suku Saqif melemparinya. Hingga kaki Rasulullah luka-luka tapi Rasulullah tidak pernah dendam bahkan mendoakannya semoga mereka mendapat petunjuk. Kemudian ketika Rasulullah menaklukkan Mekah hanya beberapa hari suku Saqif kembali ingin memerangi Rasulullah karena khawatir jika kaum muslimin juga menjadikan Taif sebagai sasaran. Kedua suku ini kemudian menyusun strategi untuk memerangi kaum muslimin di Mekah. Namun, hal tersebut sempat diketahui oleh Rasulullah dan terjadilah perang antara kaum muslimin dengan kedua suku ini sebagaimana yang dikisahkan di atas. Penaklukan Taif merupakan tindak lanjut dari perang Hunain yang telah dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin memutuskan melanjutkan penaklukan ke kota Taif untuk menundukkan kaum Saqif dan Hawazin yang melarikan diri ke kota itu. Di sana Rasulullah mengepung kota ini selama 40 hari dan pada akhirnya kedua suku ini menerima kekalahan.